Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Nurmalasari, kelas 11 OTKP 2, jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan saya di PT Pama Persada Nusantara. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan dunia teknologi saat ini sangat pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan yang cepat dan efisien. Dalam hal ini, kita menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal utama dalam kegiatan tersebut. Maka dari itu, kualitas tenaga kerja harus dikembangkan dengan baik. Salah satu cara adalah dengan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk lebih mengenal dunia kerja dengan mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan. Kegiatan PKL ini berfungsi untuk memperkenalkan pelajar bagaimana bekerja di suatu perusahaan, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran agar menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang baik. Selanjutnya, tujuan PKL. Adapun tujuan PKL yang pertama, untuk menambah wawasan atau untuk melatih siswa agar mampu menyesuaikan diri di dunia kerja. Yang kedua, dapat membantu siswa agar mampu berkompetensi dan bekerja secara maksimal. Yang ketiga, agar siswa memiliki pengalaman yang kelak menjadi bekal bila suatu saat bekerja di perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat PKL. Adapun manfaat PKL yang pertama, menjadikan diri memiliki sikap profesional yang tinggi. Kedua, memberikan siswa pengalaman. Ketiga, lebih memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja. Yang keempat, menyiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan dapat diandalkan. Selanjutnya, sejarah berdirinya PT Pama Persada Nusantara. Embrio Pama dimulai sejak 1974 dalam bentuk divisi rental di PT UT atau United Tractor yang bergerak di bidang konstruksi, pertambangan, minyak, penyiapan lahan, dan logging. Pada tahun 1993, divisi ini berubah menjadi perusahaan mandiri yang bernama PT Pama Persada Nusantara. Kini Pama secara aktif mengelola sejumlah besar pertambangan, minyak, emas, kueri, dan sebagainya. Pama juga memiliki anak perusahaan, antara lain PT Kalimantan Prima Persada, yang kedua PT Prima Multi Mineral, yang ketiga PT Pama Indomeni, yang keempat PT Aswin Baradonang, yang kelima PT Aswin Barajaan, dan yang keenam PT Multi Prima Universal. Yang selanjutnya, bidang usaha. Di sini saya akan menjelaskan 11 bidang usaha yang ada di PT Pama Persada Nusantara. Yang pertama yaitu plan departemen. Plan departemen terbagi menjadi 5. Yang pertama, plan regional. Yang kedua, plan development. Yang ketiga, plan administration. Yang keempat, plan people development. Dan yang kelima adalah informasi teknologi atau IT. Yang kedua, operational training department atau OTD. Departemen ini merupakan tempat saya melaksanakan PKL selama 2 bulan belakangan. Departemen ini bergerak di bidang training operasional atau untuk melatih karyawan baru menjadi operator atau driver. Yang ketiga yaitu tire department, yang berfungsi untuk menangani masalah ban dan merawat ban. Yang keempat, engineering department, yang berfungsi untuk mempelajari perkembangan baru di dunia pertambangan dan bekerjasama mendapatkan tender. Yang kelima, HCGS Departemen, yang berfungsi untuk menyusun kebijakan dan strategi, mendesain sistem karir karyawan, melakukan seleksi dan merekrut karyawan. Yang keenam, Production Department, yang berfungsi untuk menghasilkan atau mengumpulkan hasil tambang batu bara dan mengupayakan agar mencapai target yang sesuai dengan kontrak. Yang ketujuh, Safety, Health, and Environment atau SHE Department, yang berfungsi untuk menyusun dan mengkaji strategi SHE, aturan SHE, dan menyusun dan mengkaji Pama Safety Management System atau PSMS. Yang ke-9, Finance Administration atau FA Department, yang berfungsi untuk menyusun,
menyusun transaksi dan laporan keuangan perusahaan, dan mengurus segala perpajakan termasuk PPh 23. Selanjutnya, supply management yang berfungsi untuk menangani masalah inventory. Yang ke-10, Pit Service Department yang berfungsi untuk mensupport produksi, merawat jalan, dan memberikan pengontrolan dan perawatan pada jalan. Yang terakhir yaitu MHR atau Main Hauling Road Department yang berfungsi untuk memberikan atau memperbaiki jalan yang rusak agar tidak terjadi kecelakaan saat mengoperasikan unit. Yang selanjutnya, metode pelaksanaan PKL. Metode pelaksanaan PKL dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, dengan jam kerja selama 8 jam, yang dimulai dari jam 6.30 sampai jam 17.00, termasuk 1 jam istirahat, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 13.00 atau jam 1. Selanjutnya, bidang-bidang yang saya kerjakan pertama yaitu menerima telepon. Cara menerima telepon dengan baik yaitu tidak membiarkan telepon berdering terlalu lama atau menunggu terlalu lama. Yang dilakukan adalah langsung mengangkat telepon, menyebutkan identitas diri dan menyebutkan nama departemen, lalu menanyakan keperluan penelpon. Setelah pembicaraan selesai, mengucapkan salam dan menutup telepon dengan baik. Selanjutnya, print. Yang adalah input data ke komputer. Yang selanjutnya kendala yang saya hadapi di sana, yang pertama, kurangnya komputer yang disediakan di departemen saya. Yang kedua, kurang mengerti tugas yang telah diberikan oleh officer. Cara penyelesaiannya yang pertama, sebaiknya komputer disediakan lebih untuk PKL atau bagi orang yang ingin menggunakan komputer. Yang kedua, tidak malu atau tidak canggung untuk menanyakan kembali tugas yang telah diberikan agar tidak mendapatkan masalah atau tidak terjadi kesalahan. Yang selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya pada intinya PKL ini sangat berguna untuk mengembangkan apa yang telah dipelajari di sekolah. Untuk menjadi bekal ketika dewasa kita terjun di dunia kerja dan sudah siap menjadi tenaga kerja yang unggul. Saran dari saya, sebaiknya sebelum melaksanakan PKL menyiapkan persiapan secara matang agar kita bisa menyiapkan diri menyesuaikan diri di tempat PKL kita dan tidak kebingungan saat diberikan tugas. Sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.